monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadits atau kama qala amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosah Virtual Al-Kimya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dengan nikmat-nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Sehingga dengan nikmat-nikmat keimanan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan suci Ramadan ini untuk menggapai adanya Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan ini, maka kita disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan membaca bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan sholawat, bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, agar supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ada di akhir bulan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu membaca zikir, membaca sholawat, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada waktu kita beriktikaf, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana arti daripada iktikaf secara lughah yaitu al-iqamah ala syai'im min khairin aw syarrin, yaitu berdiam pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Secara syar'i, i'tikaf itu bimakna iqamatu masjidin bisifatin makhsusah. Berdiam di masjid dengan sifat-sifat yang tertentu. Yang mana kita berdiam di dalam masjid dengan sifat-sifat yang tertentu. Itu merupakan arti-arti daripada syar'i. Kalau arti lughawi, ya, kita berdiam pada sesuatu, baik itu sesuatu yang jelek ataupun sesuatu yang baik. Jadi kalau iktikaf berhenti, berdiam, nah, itu secara lughawinya. Hukum daripada iktikaf itu sendiri, yaitu hukumnya ada sunnah. Perkara-perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, iktikaf sendiri itu bisa kita kerjakan dalam setiap waktu. Setiap waktu, setiap hari bisa kita kerjakan atau kita lakukan, atau kita bisa iktikaf tiap hari. Berdiamnya itu di mana? Di dalam masjid. Dengan sifat-sifat yang tertentu.
Akan tetapi afdalnya kita itu i'tikaf di bulan Ramadan ini, yaitu fil usyri al-awakhir, yaitu di akhir daripada 10 akhir di bulan Ramadan. Kita berdiam diri beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Ramadan, yang mana di akhir 10 hari di akhir bulan Ramadan itulah termasuk kita untuk mencari Lailatul Qadar, malam daripada Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar itu kita minta ampun kepada Allah. Di malam Lailatul Qadar itu kita selalu membaca dzikir, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca ayat-ayat Al-Quran. Lebih kita tingkatkan agar supaya di akhir-akhir 10 akhir di bulan Ramadan itu kita mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan iktikaf untuk di akhir bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu terjadi hanya di 10 akhir di bulan Ramadan. Yaitu di tanggal ganjil akhir di bulan Ramadan, yang paling diharapkan yaitu diganjil-ganjil di akhir bulan Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu yang paling diharapkan. Sebagaimana kalau kita yaitu namanya malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir Ramadan, yang paling diharapkan adalah hari-hari ganjil, yaitu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Itu kita beriktikaf di akhir-akhir di bulan Ramadan, ganjil akhir di bulan Ramadan. Nah, itu untuk mengharapkan apa? Mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Mangqoma Ramadhana imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, hanya karena Allah, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang sudah terlewatkan semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita iktikaf itu pun juga membutuhkan adanya syarat-syarat sebagaimana kita melakukan sholat. Nah, ini pun juga membutuhkan syarat sholat. Iktikaf pun juga ada syaratnya. Syarat iktikaf itu ada 2. 1, niat. Jadi kita niat untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Niatnya, kalau kita itu termasuk orang yang nazar untuk melakukan iktikaf, aku nazar nek maring ini habis ini saya nazar untuk iktikaf di dalam masjid. Kalau iktikafnya itu nazar, berarti iktikafnya itu hukumnya wajib. Tapi kalau iktikafnya itu tidak ada nazar, berarti iktikafnya itu hukumnya sunnah. Kalau iktikafnya bagi orang-orang perempuan
yang mana orang perempuan ini masih bersuami, kemudian suaminya melarang untuk sang istri melakukan iktikaf, akan tetapi sang istri tetap melakukan iktikaf, maka iktikafnya itu hukumnya adalah haram. Jadi iktikaf itu ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib, ada hukumnya haram. Yang sunnah ya sebagaimana kita biasa lakukan. Nah, bagi orang-orang laki-laki iktikaf di masjid itu hukumnya sunnah. Bagi orang perempuan yang tidak diperbolehkan oleh sang suaminya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian bagi orang yang nazar itu adalah hukumnya wajib. Bagi orang perempuan yang data haidah maka hukumnya adalah makruh. Jadi niat ini wajib, syaratnya iktikaf itu adalah satu niat. Kalau niat iktikafnya nadar berarti nawaitul iktikafah al-mandzuroh al-mafrudiyah lillahi ta'ala. Kalau iktikafnya itu sunnah, bukan nadar, berarti nawaitul iktikafah lillahi ta'ala. Tuh. Jadi wajib atau syarat daripada iktikaf itu adalah niat. Kalau tidak ada niat, berarti bukan termasuk kita itu dinamakan iktikaf, hanya menengtok. Jadi layar-layar di masjid gak ada niat, berarti bukan termasuk iktikaf. Nah, itu. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Al-labitha fil masjidi. Harus berdiam di dalam masjid melebihi daripada tumak ninahnya sholat. Jadi kalau kita sholat, dalam rukunnya sholat kan ada rukuk tumak nina, i'tidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk di antara dua sujud pun tumak nina. Jadi iktikaf itu pun syaratnya al-labitha fil masjidi. Jadi berdiam di dalam masjid, diamnya itu melebihi daripada tumak nina sholat. Jadi tumak ninanya sholat itu kan kalau kita rukuk, tumak ninanya apa? Dengan membaca bacaan dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, meniga kalikan sunnah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dengan itu masuk tumak nina dengan membaca doa yang ada di dalam rukuk, doa di dalam iktidal, doa dalam sujud, doa dalam duduk di antara sujud, itu yang termasuk tumak nina, berhenti sejenak. Nah, tapi kalau iktikaf dalam masjid, syaratnya al-labitha, diam. Jadi diamnya melebihi daripada tumak ninanya sholat ya, 1/4 jam, setengah jam, bahkan 1 jam, atau berjam-jam di dalam masjid, tapi diawali dengan niat. Kalau kita berjam-jam di dalam masjid tapi tidak ada niat untuk iktikaf, maka tidak dinamakan iktikaf, hanya apa leyeh-leyeh. Nah, ini itu syarat-syarat daripada iktikaf. Kemudian syarat orang yang beriktikaf, syaratnya orang yang beriktikaf itu satu, Islam. Kalau tidak Islam berarti tidak boleh berdiam atau iktikaf dalam berakal sehat. Orang itu gila, orang itu mabuk, orang itu termasuk orang-orang yang semaput. Nah, ini otomatis akalnya tidak sehat, maka iktikafnya nanti tidak sah dan batal. Kemudian yang ketiga, suci dari haid, suci dari nifas, dan juga suci dari jinabat. Jadi sebagaimana sholat, jadi kita pun juga suci dari hadas-hadas besar, suci dari hadas-hadas kecil. Nah itu iktikaf pun juga sama. Kalau kita haid, kita nifas, kita jinabat, kemudian kita niat iktikaf, maka iktikafnya pun
juga tidak akan sah dan iktikafnya itu batal. Jadi syarat muktakif, syarat orang-orang yang iktikaf itu Islam, berakal, suci dari haid, suci dari nifas, suci dari jinabat. Lah, itu syaratnya orang yang iktikaf. Untuk mencapai Lailatul Qadar, lah ini iktikaf di dalam masjid untuk mencapai Lailatul Qadar waktu di bulan Ramadan. Nah, ini kita harus memenuhi syaratnya. Syaratnya iktikaf memenuhi syarat-syarat daripada orang-orang yang beriktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahullah azza wajal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan itu sampai beliau itu wafat, diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah luput sama sekali. Jadi tiap bulan Ramadan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf, berdiam diri di masjid itu di akhir daripada 10 akhir di bulan Ramadan. Bahkan lebih utamanya yaitu hari-hari ganjil di akhir 10 akhir-akhir 10 di bulan Ramadan, yang mana lebih kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya, itu Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan awalnya daripada kita melakukan ibadah puasa. Jadi awal puasanya itu hari apa? Kalau awal puasanya itu hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu malam 21. Kalau awal Ramadannya itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu malam 23. Kalau awal Ramadannya itu hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu malam 25. Kalau awal Ramadannya itu hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu malam 27. Kalau awal Ramadannya itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu malam tanggal 29. Itu menurut Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa ditentukan dari awal Ramadannya. Kalau sekarang kita di bulan Ramadan tahun ini, kita awali di hari Ahad, wah insya Allah mungkin malam Lailatul Qadarnya itu bertepatan berada pada malam tanggal 29. Itu menurut Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama yang lainnya. Kita bisa menentukan kapan malam Lailatul Qadarnya Allah itu diturunkan. Nah, itu kalau awal puasanya Ahad atau Rabu, berarti Lailatul Qadarnya itu malam 29. Kalau hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya itu malam 21. Kalau hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya itu malam 27. Kalau Ramadannya itu hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu malam 25. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya itu malam 23. Mudah-mudahan dengan adanya kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita gunakan di akhir 10, di hari 10 akhir di bulan Ramadan, kita gunakan untuk i'tikaf di dalam masjid untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan
Lailatul Qadarnya Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di bulan-bulan Ramadan ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah sebagai bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya iktikaf di bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum pada hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.